Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang para tribuner. Saat ini saya berada di Jalan Nuri, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, melaporkan terkait kondisi mes PSM Makassar jelang keberangkatan menuju Bali pada sore nanti. Skuad PSM Makassar dijadwalkan berangkat ke Bali pada sore nanti. Mereka akan berkumpul kembali dari mes, kemudian menggunakan bus ke Bandara Sultan Hasanuddin, kemudian bertolak ke Bandara Igusti Ngurah Rai untuk ke Stadion Kapten Iwayan Dipta. PSM Makassar akan menantang PSBS Biak pada pekan kedua Liga 1 2024-2025. Tim PSBS Biak menjadikan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sebagai markas mereka karena untuk stadion di Papua belum ada yang memenuhi standar. Dan untuk saat ini sejumlah pemain masih berada di dalam kamarnya, masih istirahat. Tadi hanya Saki yang keluar untuk makan. Kemudian di dalam juga ini ada pembacaan doa dan surat Al-Quran, pembacaan doa dan Al-Quran dari anak yatim piatu yang mendoakan nantinya para pemain PSM Makassar yang terhindar dari cedera dan bisa meraih kemenangan. Ini baru saja masuk angkot dari salah satu panti asuhan yang membawa anak yatim piatu untuk mengirim doa dan untuk kemenangan PSM Makassar, serta mendoakan pemain PSM terhindar dari berbagai cedera dan hal-hal buruk lainnya. Dan bisa dilihat pintu mes para pemain masih tertutup rapat. Mereka memang kemungkinan baru bersiap pada pukul 3 nanti. Dan untuk diketahui juga bahwa PSM Makassar saat ini berada di peringkat 2 klasemen di bawah Persib Bandung dengan sama-sama menorehkan 3 poin, hanya kalah mungkin gol memasukkan. Persib memasukkan 4 gol meskipun kebobolan 1 gol, sedangkan PSM Makassar menjaga marwah gawangnya mereka dengan tidak kebobolan mencetak 3 gol. Dan pertemuan PSBS Biak dan PSM Makassar ini menjadi pertemuan pertama kalinya juga. Pertemuan pertama kali dari kedua kesebelasan karena selama ini PSBS Biak berkutat di Liga 2 klasemen dan baru promosi pada musim lalu sebagai kampion Liga 2 2022-2023 dan secara papan klasemen ini PSM Makassar diunggulkan karena merupakan klub lama dan punya materi pemain yang sangat bagus, apalagi melihat dari hasil pekan pertama mereka. Sedangkan PSBS Biak ini berada di peringkat 15 klasemen dengan poin 2-0 dan tentu mereka akan mengincar kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka. Olehnya itu Badai Pasifik ini tetap harus diwaspadai oleh para penggawa pasukan Rama, jangan sampai terlena ataupun menganggap remeh tim asal Biak Papua tersebut. Dan untuk laga ini akan berlangsung pada Jumat 16 Agustus 2024 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah atau 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan pertemuan pertama kedua tim serta menjadi derby Indonesia Timur kembali setelah derby Indonesia Timur vakum 2 tahun setelah Persipura Jayapura terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2021-2022. Ya, bisa dilihat dari secara kamar para pemain ini masih tertutup rapat. Ujung yang terbuka itu merupakan dari kiper
PSM Muhammad Sabilillahi. Dan untuk yang baru bergabung juga saya sampaikan bahwa saat ini di bagian mes sedang berlangsung pengajian dan pengiraan doa yang dilakukan oleh anak yatim piatu kepada skuad pasukan Ramang. Mereka berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian Al-Kahfi, Al-Waqiah, surah Yasin, surah Ar-Rahman untuk sebagai motivasi ataupun doa agar para pemain PSM Makassar bisa meraih kemenangan di laga selanjutnya, dan mereka juga terhindar dari badai cedera, karena kita tahu bahwa saat ini PSM Makassar telah kehilangan dua pemain yakni M. Arfan dan Reza Arya karena mengalami cedera, serta Yuran kemarin juga mengalami masalah di kakinya sehingga menepi di game internal. Ada pula juga Mufli Hidayat dan Sultan Sakit tidak bisa membela PSM Makassar dalam waktu 1 bulan lebih karena keduanya dipanggil ke timnas untuk bermain di turnamen di Korea Selatan. Nanti mereka akan melawan Argentina, Korsel, dan Thailand, dan setelah itu mereka akan melanjutkan pemusatan latihan untuk kualifikasi Piala Asia U20 pada 2025 mendatang di Indonesia yang akan bergulir pada September mendatang. Jadi sekitar ada 4 pemain PSM yang saat ini absen, dan untuk diketahui juga bahwa bursa transfer awal musim untuk 2024-2025 telah ditutup pada 13 Agustus lalu, dan saat ini skor PSM Makassar dihuni oleh 32 pemain yang akan mengarungi Liga 1 2024-2025, dan dari 32 pemain tersebut ada 8 pemain asing ataupun PSM memaksimalkan kuota 8 pemain asing yang ada. Sedangkan jika melihat dari kelompok umur, rata-rata PSM Makassar memiliki umur 23,6 tahun, dan untuk usia di bawah 10 tahun di bawah usia 20 tahun itu ada sekitar 8-9 pemain. Kemudian di bawah U25 ada 16, di atas U25 ada 9 pemain, dan ada 3 pemain di atas umur 30 tahun. Ya, mungkin sekian Tribuners laporan saya dari mes PSM Makassar di Jalan Nuri. Mari mendoakan para pemain PSM Makassar, perjalanan dari Makassar ke Bali lancar, dan nantinya di pertandingan melawan PSBS Biak bisa meraih kembali kemenangan dan bisa bertengger lagi di papan atas klasemen. Dan juga mari mendoakan para pemain agar terhindar dari cedera, dan pemain yang saat ini mengalami cedera untuk lekas kembali merumput di lapangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.